Oke, baik. Selamat pagi atau mungkin selamat siang. Saya Ningman Tresnasari, NIM 2201020043 akan mempresentasikan materi UAS Sistem dan Layanan Virtual dari pertemuan 9 sampai 15. Oke, jadi yang pertama, apa itu sistem dan layanan virtual? Sistem dan layanan virtual adalah konsep dalam teknologi yang memungkinkan berbagai aktivitas komputasi yang dilakukan secara simulatif dan tidak bergantung langsung pada perangkat fisik seperti kayak layanan melalui HP, aplikasi seperti itu. Oke, jadi di sini pertama ada pertemuan 9. Pertemuan 9 itu materinya layanan berbasis cloud, yang dimana itu memakai cloud computing. Cloud computing adalah tulang punggung layanan virtual modern. Dalam cloud, kita bisa menyewa layanan seperti server LaaS atau platform pengembangan PaaS atau bahkan aplikasi jadi SaaS. Contohnya Google Cloud, Microsoft Azure, dan Amazon Web Services atau bisa bilang AWS. Keuntungan cloud itu biaya rendah, skalabilitasnya tinggi, dan fleksibel kerja dari mana saja. Terus di sini ada pertemuan 10. Pertemuan 10 yang dimana berjudul virtualisasi infrastruktur jaringan. Kita mempelajari SDN, bisa dibilang Software Defined Networking, dan FNF, yaitu Virtual Network Function. Oke, SDN memisahkan pengendalian jaringan dari perangkat keras sehingga lebih fleksibel. Misalnya, perusahaan besar bisa mengatur semua jaringan mereka dari satu dashboard tanpa menyentuh perangkat jaringan langsung. Oke, terus di sini ada pertemuan 11 yang berjudul Layanan Virtualisasi dalam Industri. Di industri, kita mengenal FDI, yang itu Virtual Desktop Infrastructure. Dengan FDI, karyawan bisa mengakses desktop mereka dari mana saja. Semua data tetap aman di pusat dan perusahaan. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Google dan startup biasanya menggunakan FDI untuk efisiensi dan keamanan. Di sini ada pertemuan 12, monitoring dan manajemen layanan virtual. Sistem virtual harus dimonitor agar berjalan lancar. Tools seperti Zabbix, Grafana, dan Nagios digunakan untuk melihat performa server, jaringan, dan aplikasi. Contohnya, sistem bisa mengirim notifikasi otomatis saat CPU overload atau koneksi terlambat. Atau bisa koneksi lambat. Di sini ada pertemuan 13, backup dan recovery sistem virtual. Backup adalah langkah penting untuk keamanan data. Terdapat metode full backup, incremental, dan differential. Kita juga mengenal RTO yang bisa dibilang recovery time objective, dan RPO, recovery point objective. Tools populernya mereka adalah VM atau Acronis, dan RSYNC. Di sini ada pertemuan 14, audit dan evaluasi keamanan. Audit membantu memastikan sistem virtual aman. Teknik yang digunakan adalah penetration, testing, dan vulnerability scanning. Standar keamanan seperti ISO 27001 menjadi acuan utama. Penting juga untuk mendokumentasikan dan melaporkan hasil audit secara berkala. Di sini ada pertemuan 15, perancangan proyek layanan virtual. Mahasiswa diajak merancang sistem layanan virtual sendiri, misalnya membuat web server, file sharing, atau sistem informasi sederhana menggunakan VirtualBox atau cloud. Penilaian didasarkan pada efisiensi rancangan, dokumentasi teknis, dan hasil implementasi. Jadi dari pertemuan 9 sampai 15 ini sudah saya jelaskan semua secara singkat, dan sudah saya di sini memasuki yang inti-intinya saja agar saya gampang saya bisa menjelaskan dengan baik. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah atau mungkin ada salah bahasa, salah kata. Saya memohon maaf. Sekian, terima kasih.